Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para istri, keluarga, dan sahabat yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kami doakan kepada pemirsa channel ini, semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanjangkan umurnya, diampuni dosanya, diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman rahimakumullah, setiap umat muslim tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian dan cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah berikan kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan lupa diri dan mengumpat dengan apa yang kita alami, seolah-olah kita adalah makhluk paling menderita. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit pun pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis Bukhari dan Muslim. Ternyata ada beberapa kejadian yang bisa menjadi petunjuk bahwa hal itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Inilah 5 bentuk kisah sayangnya sebagai berikut. 1. Dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan ia untuk beramal. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan untuknya amalan saleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Kemudian yang kedua, diberikan kesedihan. Cara lain yang Allah tunjukkan agar hambanya semakin mengingatnya adalah dengan memberikan kesedihan. Biasanya saat merasa sedih, seorang hamba lebih mudah luluh dan pasrah. Dan hendaknya saat dilanda kesedihan, kita lebih banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, diberikan ujian atau cobaan. Banyaknya ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah bisa menjadi tanda bahwa Allah menyayangi hambanya. Seperti dalam sabdanya Rasulullah SAW, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya cobaan atau musibah. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bukhari dari Abu Hurairah.
Selain itu, Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan bahwa setiap cobaan yang dilewati oleh umatnya itu untuk menggugurkan dosa-dosanya, dan Allah akan naikkan derajatnya orang-orang yang sabar menerima cobaan. Seperti yang telah dijelaskan dalam firman Allah, surat At-Taghabun ayat 11, yang artinya, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi hidayah, petunjuk hatinya, qalbahu, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang keempat, diberikan kehilangan. Saat yang paling sakit bagi seorang manusia adalah kehilangan, terutama kehilangan orang tercinta. Namun di balik kehilangan tersebut, ternyata Allah hendak memberikan pengingat kepada kita bahwasanya tidak ada dunia yang kekal di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kehilangan tersebut, Allah juga ingin menguatkan hati kita bahwasanya Allah akan selalu ada bagi setiap hamba-Nya. Kemudian yang kelima, diberikan kesabaran. Kesabaran adalah salah satu sifat yang harus kita miliki, karena pada dasarnya dalam menjalani segala perintah Allah akan selalu ada yang namanya godaan. Inilah fungsi kesabaran dalam diri kita. Dengan keimanan dan kesabaran yang kuat akan membuat kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan yang berasal dari godaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang diberikan dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman rahimakumullah, demikianlah 5 bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya yang dapat kami sampaikan. Semoga kita termasuk salah satu hamba yang mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.